Oke, selamat datang di masa COVID ini dalam belajar bahasa Yunani. Ya. Pelajaran berikutnya kita akan belajar mengenai kasus genitif dan datif dari kata benda. Kata benda. Jadi kata benda yang kedua ini. Nah, mari kita lihat di sini. Oke. Jadi dalam bahasa Yunani, nah ini di atas yang mulai dari atas. Oke. Kasus genitif dalam bahasa Yunani, kasus genitif itu penjelasannya seperti ini, adalah kasus penjelasan. Jadi menjelaskan kata benda yang terdekat. Jadi kalau ada kalimat, kemudian ada dua kata benda, mungkin itu, kemudian salah satunya adalah menjelaskan yang satu. Contohnya seperti ini kalau dalam bahasa Indonesia. Firman Tuhan, ini semua kata benda kan? Tapi Tuhan itu menjelaskan firman. Jadi dalam bahasa Yunani itu berkasus genitif. Jadi tidak kita jelas kalau itu firman Tuhan. Tapi kalau Tuhan firman, nah itu sama saja. Susunannya seperti itu pasti kalau genitifnya Tuhan loh. Jadi genitif itu tetap menjelaskan firman. Seperti itu. Ayam orang itu, jadi ayam milik orang itu kan. Orang itu bahasa Yunaninya pakai kasus genitif seperti itu. Jadi menjelaskan kata benda yang terdekat. Bisa dibolak-balik ya, tapi yang genitif itu yang menjelaskan. Nah, terjemahnya nanti bisa milik, bisa dari, bisa terdiri dari, bisa tentang. Jadi misalnya firman Tuhan ya, firman tentang Tuhan boleh, firman dari Tuhan boleh, firman milik Tuhan boleh juga, tapi kalau firman terdiri dari Tuhan, nah itu salah ya, tidak masuk akal seperti itu. Tapi inilah terjemahan-terjemahan kemungkinan dari kasus genitif. Ada lagi nanti, tapi sementara ini dulu. Kalau menerjemahkan kata benda yang berkasus genitif. Kemudian kasus datif. Kasus kepentingan namanya. Biasanya dalam penjelasan itu, gambar itu, diagram nanti itu menjelaskan kata kerja. Fungsinya sepertinya objek tidak langsung. Ini salah satu fungsi ya, nanti banyak sekali, tapi untuk sementara ini fungsinya adalah objek tidak langsung. Saya makan di warung. Nah, di warung ini kasusnya datif, menjelaskan kata kerja, di mana saya makan di warung. Artinya kasus kepentingan, membatasi kata kerja. Saya mengirim surat kepada dia. Nah ini kata ganti ya, tapi ini kata ganti ini kasusnya datif, ya datif karena ini ada kepada ya, itu membatasi mengenai kata kerja ini, mengirim ini. Oke. Nah nanti dalam terjemahnya memang bisa kepada, bisa di, bisa di dalam, bisa dengan, atau dengan cara, bisa juga oleh. Ini datif itu terjemahnya seperti itu. Sebetulnya masih ada banyak lagi kemungkinan terjemahnya. Tapi untuk sementara ini dulu, kepada, di dalam, atau dalam, dengan, atau dengan cara, atau oleh. Mungkin kalau kata pasif ya nanti dengan cara itu mungkin, atau oleh itu nanti kalau kalimat pasif. Oke. Nah, perubahan bunyinya, kalau maskulin deklinasi kedua itu genitifnya kalau tunggal itu to, ini artikelnya itu akhirannya. Jadi misalnya hologos tadinya genitifnya ada to logo begitu. Ton logon ini jamaknya. Kalau genitif. Kalau datif ini ada iota subscript tapi tidak dibaca ini kan. To, kalau jamaknya ya toys. Ini artikel, ini always, itu akhirannya. Nah memang ada maskulin tapi deklinasi satu, misalnya ini tetap ini yang akhiran sama apa artikelnya tetap sama ya, to o, ton o yang genitif.
artikelnya tetap sama, tapi yang berubah kan ininya. Kalau datif bunyi e, jadi ini tidak ikut deklinasi dua. Kalau deklinasi kedua kan pakai ini logo, logo itu. Kalau ini tidak betul apa misalnya ada udos, udi seperti itu. Ada ya, ada kelompok maskulin tapi ikut deklinasi satu. Ini akhirannya, tapi lagi-lagi artikelnya tetap maskulin sama ya itu. Oke. Feminin. Nah, feminin umumnya kan deklinasi satu. Jadi ya tes, agapes misalnya. Itu kalau gini atau tes, hemeras itu. Ini tetap ya. Itu. Nah, ini sama. Tun, hemerun, tun, agapun. Nah, ini yang jamak ya. Genitif jamak. Nah, kalau artikel tunggal dari datif ya sama T ya. T agape. T agape, terus ada T hemera itu ya ini. Tais, nah ini sama tais hemerais, tais agapais sama ini ya. Ini akhiran. Oke. Ada juga netral. Nah, netral hampir sama dengan memang sama ya dengan maskulin deklinasi kedua sama saja ini. Ya sama. Sama. Makanya hati-hati nanti lu kata benda ini apa netral atau maskulin, nah, mesti harus hafal ada. Oke, dalam gambar ini, dalam diagram, taruhnya di mana genitif? Seperti yang kita sudah pelajari yang nominal pertama itu, kalimat sederhana pertama itu, nominatif, kata kerja, akusatif. Nah, genitif itu menjelaskan kata benda kan, bisa di sini, tergantung bisa di sini. Jadi genitif. Genitif pokoknya menjelaskan kata benda itu genitif. Nah, datif ini di bawah kata kerja. Oke, sementara seperti itu, tapi saya akan beri contoh-contohnya. Contoh-contoh mengenai bagaimana membuat diagram atau untuk mengerti hubungan hubungan kata-kata dalam kalimat ini. Nah, ini contoh yang sederhana yang dapat saya sampaikan. Nah, oke, kalimatnya properties mungkin ada lagi nih. Nah, dari awal saja ya. Ini antropoi, arton, kuriu, esteusin, eklesia. Perhatikan kata benda genitifnya adalah kuriu ini ya. Kuriu. Berarti ini nanti menjelaskan kata benda terdekat, itu arton. Sedangkan arton kasusnya akusatif, berarti fungsinya nanti sebagai objek langsung. Jadi ini maskulin, nominatif, berarti jadi subjek. Kata kerjanya mana? Ini esteusin, oke. Kemudian objek langsungnya mana? Tadi yang akusatif ini ya, oke. Wih, keliru mau ke situ. Iya, tidak salah. Itu harus ke sana. Iya, seperti itu. Lalu kuriu kan genitif menjelaskan kata benda yang terdekat. Tadi kata benda yang terdekat arton ya dalam tulisan itu. Oke, makanya di sini. Eklesia, datif, berarti ke sini. Oke. Kalau diparsing lagi. Oke. Ini parsingnya. Arton D2 akusatif maskulin tunggal. Lalu ini ya ini. Orang-orang itu makan roti Tuhan atau sebuah roti Tuhan, sepotong roti Tuhan di gereja, di dalam jemaat gereja seperti itu. Oke. Contoh berikutnya. Argumen taus apostolus Christo oke. Nah, ini perhatikan yang genitif kan Christo. Menjelaskan kata benda yang terdekat mana yang terdekat. Bisa dua ini, bisa to oiko, bisa juga apostolus. Jadi ada kemungkinan pengertiannya ini. Bisa menjelaskan ini, bisa menjelaskan itu. Oke, tapi ini tidak ada kata benda subjek ya, nomen itu tidak ada. Oke.
Tidak ada ya tidak ada gitu. Nah ini kata kerjanya argumen. Ini akusatif maka sebagai objek langsung. Nah Kristus lagi Kristus bisa di sini. Ya. Ini kemungkinan pertama. Kalau seperti ini terjemahnya, oke ini dulu dimasukkan. Ini datif di situ ya. Kami memimpin rasul-rasul Kristus ke dalam gereja, ke gereja seperti itu. Tapi ini yang pertama, lagi-lagi genetiknya menjelaskan apostolus. Tapi bisa juga yang kedua itu Kristusnya menjelaskan ini, Nah, Kristusnya menjelaskan ini yang kedua. Ya, ya. Ini parsing yang semua ya. Oke. Ya. Ya, yang kedua berarti kami memimpin rasul-rasul ke rumah Kristus, bisa seperti itu. Tapi yang pertama tadi, kami memimpin rasul Kristus ke rumah, gitu, ke dalam rumah. Gitu. Bisa seperti itu. Jadi ada dua kemungkinan. Nah, bagaimana terjemahan yang betul? Kalau ada misalnya ini ayat Alkitab, ya kita lihat konteks kalimat sebelumnya dan sesudahnya mungkin akan menolong untuk menerjemahkan. Kalau ini ayat-ayat firman Tuhan ya, ini bukannya belum betul. Oke. Oke, kalimat berikutnya. Ho propetes didaskei tateknaton didaskalon plusei. Laki-laki ini kasus genetiknya menjelaskan tatekna bisa, menjelaskan plusei bisa. Lagi yang terdekat mana? Sama-sama dekat. Oke, ini subjek ya. Oke. Lalu ini kata kerja, didaske, mengajar. Lalu tatekna, ini bisa subjek, bisa objek, tapi jelas karena sudah ada objek subjeknya, maka ini jelas ini tatekna. Mengapa dia tidak bisa jadi subjek? Karena jamak, sedangkan kata kerjanya tunggal, jadi tidak mungkin. Ya, ini kemungkinan pertama tadi ya. Oke. Kemungkinan pertama, jadi Nabi itu sedang mengajar anak-anak guru-guru itu dengan bahasa atau dengan lidah, dengan ucapan maksudnya itu. Tapi bisa juga Nabi itu sedang mengajar anak-anak dengan bahasa guru-guru itu, seperti itu. Ini kemungkinan yang kedua. Oke. Ini parsingnya ya. Oke. Ya. Oke. Ini aktif, ini datif, orang ketiga tunggal itu. Kemudian ini datif ya. Di satu datif feminin tunggal. Oke, berikutnya. Ho Kristus legi parabulen agapes apa amartoluis. Amarto itu maaf, itu amartoluis ya sebetulnya. Hamar bukan amar. Hamar kurang ro di sini, kurang ro ya. Amartoluis eklesia. Perhatikan ini agapes. Agapes bisa menjelaskan parabulen, bisa menjelaskan amartoluis gitu ya. Tois amartoluis nih sebetulnya. Oke, ini jadi kata kerja lagi objek langsung. Agapes bisa di situ baru terus amartolus. Nah, maaf, ini sebetulnya ada di sana, sudah ke sini lebih dulu. Eklesia, ini datif ya. Ini datif semua ditaruh di bawah kata kerja. Oke. Ini ya, ini mungkin yang masuk akal, jadi saya tapi lagi-lagi bisa kemungkinan tadi ya. Oke. Kristus mengatakan sebuah perumpamaan kasih kepada orang-orang berdosa di dalam gereja. Nah ini juga lagi-lagi, tapi tadi yang tadi milih satu ya, salah satu. Sebenarnya ada dua kemungkinan. Ini juga Tun Matetun kan bisa menjelaskan kardias, bisa menjelaskan didaskalun. Tapi ini satu jelas sekali tidak, karena langsung kata benda semua jadi di situ ya, pasti di situ. Oke. Seperti ini. Oke. Tuhan mengenal hati-hati, jati jamak ya,
murid-murid guru-guru itu, murid-murid guru-guru itu. Oke, ini sama juga katanya. Oke, graf fungsi, kemudian tas berapa, teu, ya. Lagi-lagi terus, tapi ini mana yang masuk akal ya? Itu ya di sini. Oke, lebih cocok itu saya. Oke. Oke. Rasul-rasul itu menulis tulisan-tulisan Allah kepada anak-anak manusia. Anak-anak manusia. Oke. Sama saja ini Hamadului, Balusi, Ton Kristen ditulis. Nah ini kalau ini jelas sekali ya. Ini subjeknya, ini kata kerjanya, ini objek langsung, ini datif. Oke. Jadi kalau ini jelas gampang yang ini ya. Oke. Ini parsingnya. Orang-orang dosa itu melempar Kristus dengan batu-batu. Ya. Oke. Satu lagi, mungkin dua lagi ya. Ini sama saja ya. Huyui, teu, jelas genitif, jadi menjelaskan ini ya, kata benda yang terdekat ini menjelaskan ini. Ini kata kerjanya. Oke. Kemudian ini datif. Objeknya tidak ada yang datif. Lalu ini tukur genitif, menjelaskan kata benda terdekat, jelas menjelaskan genre ini. Oke. Anak-anak Allah, anak laki-laki maksudnya, anak-anak laki-laki Allah, apa ini membangkitkan, bangkit, bisa membangkitkan, bisa bangkitnya, masuk akal bangkitnya, bangkit pada hari Tuhan. Ini parsingnya. Ini adalah nanti ini anak manusia itu ya membawa atau menanggung atau memikul dosa-dosa dunia. Oke, takut mungkin ya. Oke, ini parsingnya. Oke, cukup. Selamat belajar. Amin. Oke, silakan. Sudah biasa. Sudah. Oke.